Banyak di antara kita berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkan rahmat dalam keluarga kami, turunkan rezeki yang halal di antara kami, jadikan anak kami anak salih, jadikan keluarga kami keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi jalan menuju sana tidak pernah kita tempuh. Bagaimana mungkin kita akan mendapat kebahagiaan dan kenikmatan hidup? Ingat, ukuran bahagia itu bukan harta yang kita punya, tapi ukuran bahagia adalah seberapa pandainya kita mensyukuri nikmat yang ada. Yuk, keluarkan infak terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan infaknya pertama untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat ataupun masih hidup. Yang kedua untuk keluarga kita, dan niatkan ini mudah-mudahan menjadi lidaf'il bala, agar Allah menjauhkan kita dari musibah, karena salah satu manfaat sedekah adalah menjauhkan kita dari musibah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau anakmu nakal, kalau anakmu degil, kalau anakmu sudah mulai jarang mendengar ucapan ibu, selepas sholat satu anak bacakan minimal 3 Fatihah. Kalau punya 5 anak berarti 15, per satu anak 3 Fatihah. Niatkan kepada Allah, semoga Allah melembutkan hatinya. Kalau hati anakmu sudah lembut, maka hidayah Allah akan mudah. Diberikan rezeki yang luas, keluarganya bahagia, anaknya jadi anak salih dan salihah, dan mati masuk surga. Itu mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Yang dirahmati Allah, para alim, para kiai, para habaib, terkhusus kepada guru kita semuanya, Kiai Masdar beserta seluruh majelis keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan anggota DPRD terpilih Bapak Haji Supratman, Kepala Desa Sungai Asam Adinda Bapak Sumardi, kemudian Ketua PC BKMT Kecamatan Sungai Raya, ibu-ibu permata, sahabat-sahabat saya semua yang mungkin kita pernah satu alumni pondok pesantren, entah itu Rodotul Ulum 1 Meranti ataupun pondok pesantren Al Jihad, yang hari ini, yang pagi ini kita semuanya bisa berkumpul bersama-sama. Bu, ibu, gitu dong. Berapa menit saya ceramah, ibu? 2 jam.
Jangan lama-lama Bu ya, karena udara sudah panas ini. Pagi ini kita berkumpul dalam keadaan sehat. Tidak semuanya orang sehat itu diberi kesempatan. Kadang sehat tapi tidak sempat. Ada yang sempat tapi tidak sehat. Nikmat ini kata Nabi, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihah wal farah. Ada dua nikmat besar yang kadang-kadang diabaikan dan dilalaikan oleh manusia. Kalau dua nikmat ini sudah hilang baru mikir. Yang pertama kata Nabi, sehat. Jangan pernah mengeluh bahwa kita tidak punya apa-apa. Kesehatan itu adalah kekayaan yang mahal. Bangun pagi Nabi ngajarkan, kalau bangun tidur doanya apa Bu? Bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah masih ingat ya ibu-ibu BKMT ini. Ibu-ibu yang bajunya hitam, saya doakan mudah-mudahan hatinya putih. Yang bajunya putih mudah-mudahan hatinya hitam putih. Itu baru doa bangun tidur. Kalau doa makan, Allahumma barik lana fima wa qina. Itu waktu TK. Doa makannya ibu BKMT sebelum makan, ambil HP. Halo guys, pagi ini aku makan jengkol guys. Astagfirullah. Nor Mi tsunami mas tsunami roh Mi kini ngaki mi adik kelas saya dulu Bu. Tak lama sokon lo lembur. Ya ini hasil ya. Ini satu saudaraan mana? Apa? Siapa? Sulastri. Lastri mana? Mana Sulastri? Oh. Huksumaga kemah? Kemah Bu? Oh di Bu. Keluarga saya ini. Jadi gini Bu, kita bangun tidur itu diajarin oleh Nabi bersyukur kepada Allah. Ya Allah matur suwun sanget Gusti Allah ingkang maha kuwasa. Ini ada orang Jawanya ya. Wah, lah masya Allah tiang pundi Bu? Jombang. Alhamdulillah kata tiang Jawi teng mriki nggih. Alhamdulillah. Saya belajar bahasa Jawa gara-gara manas sama orang Jawa. Saya pertama kali datang ke Semarang Bang Asad. Nyampe di Semarang saya sama orang Jawa ditanya, Mas tiang pundi? J, tiang pundi? Ya saya tersinggung toh. Masa saya orang dipanggil tiang? Rupanya orang Semarang nanya, Mas sampean orang mana? Saya sama temen yang kebetulan sama-sama nggak paham bahasa Jawa, jawab bareng, Mas tiang pundi? Tiang listrik Bu. Nangatan toh Bu. Lah kita ini sehat, bisa kumpul pagi ini, kita berbeda. Beda warna kulit. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang sawo busuk. Nggak masalah, bahasanya beda, budayanya beda, tapi kita dipersaudarakan oleh Allah karena iman kita sama. Nggak layak lagi kita memperdebatkan, apalagi kemudian menjadikan itu alasan untuk tidak saling menyukai di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum.
Sesama orang beriman kepada Allah itu sesungguh-sungguhnya saudara. Kita ini semuanya saudaraan, Bu. Guluban sampean atretan. Pun tak campur mawon. Paham nggih? Nah, yang mak-mak Melayu nih. Oh, maklong. Mak ngah. Oh, mau cu. Kita ini semua saudara. Oh. Walaupun kadang kita beda bahasa, tapi kita tetap satu Indonesia. Orang Madura bilang, orang Jawa bilang, orang Melayu bilang merdeka. Lah orang Sambas nggak setuju. Sampai hari ini bangsa yang nggak pernah merdeka cuma Sambas. Semuanya merdeka, Sambas bilang merdeke. Oh, Ibu Sam merdeke. Orang Sambas. Dulu ada cerita 3 orang, Bu. 1 Tionghoa, 1 Sambas, 1 Dayak. Masuk hutan. Pertama kali yang ketemu makanan itu Tionghoa yang Cina. Dia ngelihat, nggak ketawa dulu si ibu mah. Cina ngelihat manggis. Orang Cina lidahnya cadel. Cinanya bilang, "Hayya, ayam mangkit ah." Dayak sama Sambas mikir, ada apa? Ada mangkit. Dikirain ada bangkit. Lari Sambas. Dikejar sama Dayak karena yang dipikir ada bangkit. Ternyata kata si Cina ada buah manggis. Ada mangkit. Oh, lari semuanya. Lari akhirnya nyampe di tepi sungai. Orang Sambas kecapean bilang, "Ya bayya." Bu, kalau ya bayya bahasa Sambas apa? Ya bayya. Artinya apa? Ada apa? Ya bayya. Cina manas. Ini ada buaya. Lari si Cina. Dayak ikut lari. Nyampe lah di hutan lagi. Orang Dayak nanya, "Gajah." Lari lagi. Inilah bahasa yang kadang-kadang membuat kita berbeda. Tetapi perbedaan bahasa di Indonesia sudah selesai karena kita semuanya bersatu dalam bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia. Pertama, kita ini sehat. Niatkan sehat ini semata-mata agar menjadi sebab kita semakin cinta kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat sehat. Karena banyak hari ini orang yang banyak uangnya dia nggak sehat. Ada orang yang sedang terbaring di rumah sakit, uangnya banyak tapi tidak manfaat karena tidak bisa dinikmati hanya untuk membeli kesehatannya. Kita yang sehat hari ini bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat, badan saya sehat, bisa hadir di acara BKMT, ketemu dengan sahabat-sahabat yang lain, saudara yang lain di acara ini ya Allah. Dan ada yang bilang, alhamdulillah majelis taklim kami dapat bantuan, dapat sumbangan dari Pak Jio dan Pak Sukir. Alhamdulillah. Yang kedua, sempat. Ada orang sehat tapi nggak sempat. Sebenarnya waktu kita banyak, kesempatan kita banyak, tapi kita tidak belajar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Banyak orang yang sakit meminta doa. Banyak orang yang sedang terbaring berharap agar dia disehatkan. Sementara dulu ketika dia sehat, apa yang sudah dilakukan? Maka bersyukurlah kepada Allah ketika sehat datang, kesempatan itu datang, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena boleh jadi kesempatan itu tidak datang untuk yang kedua kalinya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang kita bersama-sama kumpul pagi ini, Allah menginginkan kita jadi orang baik. Sebab kata Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Kalau Allah itu menghendaki seseorang itu baik, maka Allah jadikan itu orang yang faqih, faham, ngerti, tahu tentang agama. Ini ibu-ibu, ini kan pertemuan berapa bulan sekali? Berapa bulan? 2 bulan. Ada yang mingguan? Ada. Kesempatannya banyak. Kesempatan belajar banyak. Nimba ilmunya sekarang gampang. Kalau dulu kita susah payah cari madrasah, cari pesantren, cari tempat pengajian, cari majelis taklim, hari ini hampir tiap gang di Pontianak itu ada majelis. Nah sekarang tujuan hidup kita apa? Bu, tujuan hidup kita apa? Pagi tadi doa ibu apa, Bu? Pertama yang diminta pada Allah apa? Sehat. Kedua apa? Sehat. Ketiga sehat. Sehat terus. Ibu bangun tidur itu bisa memandang dunia dengan jelas itu mahal. Mata kita ini mahal, Bu. Kornea mata kita ini mahal, kanan kiri 2 ini mahal. Yang kanan kornea mata ini kalau ada yang mau jual 1 miliar, yang kiri 1 miliar, udah 2 miliar. Ada yang mau jual? Telinga, gendang telinga biar bisa mendengar, Allah ciptakan yang begitu tipis, harganya sebelah 500 juta, sebelahnya 500 juta. Ada yang mau jual? Hidung pesekmu itu, oh iya Pak, ada banding saya pada pesek ini. Ini bukan pesek, Bu, minimalis, Ibu. Untuk apa kita ini masih ngeluh lagi sama Allah? Tinggal laksanakan saja perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Semata-mata aku tidak menciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan tujuan utamanya hanya agar manusia itu mengabdi kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah melalui apa? Ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas melakukan ibadah mahdoh, apa ibadah mahdoh? Ibadah wajib yang tidak boleh ditinggalkan, mulai salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Kadang kita ini salih ketika kita ibadah, kita ini menjadi hamba Allah yang baik ketika kita sedang salat. Tapi ingat, ketika keluar dari masjid, masihkah kesalihan itu dipertahankan? Paham? Keluar masjid mestinya kita makin baik. Keluar dari tempat ibadah mestinya kita semakin kompak. Jangan hanya perbedaan kemudian kita musuhan. Bentar lagi pilkada nih. Tadi yang disampaikan ibu-ibu di depan itu, jangan karena beda pilihan kita musuhan. Paham? Milih pemimpin untuk 5 tahun, tapi majelis taklim seumur hidup. Biasa saja, keles. Beda pilihan mah biasa tuh, Ibu. Yang harus dijaga adalah kekompakan. Sok, ada yang Sunda enggak? Ayah orang Sunda tuh? Tuh ayah. Ayah tuh? Ada. Dari mana Ibu? Ciamis. Sendirian Ibu? Kenapa terdampar di sini? Ini kapal Nabi Nuh pecah ya? Tinggal sendiri di sini dia mah. Saya mah hampir semua bahasa saya pakai tuh Ibu. Saya bahasa Madura karena datuk saya Madura sama orang tua saya. Nenek saya ada darah Jawa dari Malang. Saya berbahasa Jawa,
Saya berbahasa Sunda karena istri saya orang Sunda. Sunda nama Bandung atuh ibu ah. Ibu di mana ibu? Sok mangga tuh. Ibu. Oh mangga. Yang lain denger aja ibu ya. Nah, sok kita ngegosip atuh ibu ah. Ayo orang Sunda mah. Atau ngagosip atau dosa atau ibu ah. Herannya bu ya, herannya kalau ibu-ibu udah ngumpul noh, ngumpul 3 orang kayak orang satu kampung. Coba cing dangukeunnya dengerin ya. Kalau perempuan bu, kalau perempuan sudah ngumpul 3 orang, ngobrolnya pertama normal. Di mana tuh? Di sana. Ngapain aja? Enggak. Itu yang normal. Semakin kecil suaranya, semakin jelas gosipnya. Coba cing, ibu-ibu ngomongnya makin pelan, makin paham nggak? Makin paham. Kata siapa? Cuma aku tak tahu aja. Makin kecil dia punya suara, makin jelas dia punya gosip. Anehnya makin kecil suara itu makin paham dia. Iya kan Ti? Kau tengok bulu mata dia panjang kata dia. Itu bulu mata anti badai kata dia. Aku tahu dia tuh. Beli di mana? Ngutang dia kata dia. Itulah ibu-ibu. Tahu gini aku tak duduk depan boh kata dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya datang ke pengajian niatnya cuma 2. Li izalatil jahli wa limardatillah. Tujuan orang ngaji ngoten boh. Tujuan pertama niat ipun sing nomor pertama niku napa? Niat menghilangkan kebodohan. Sing nomor kalih mengharap ridho Gusti Allah. Pun niatnya orang ngaji itu cuma 2. Kebodohannya hilang, ilmunya dapat, insya Allah ibadahnya makin baik, ridho Allah akan turun. Kunci suksesnya rumah tangga itu hanya karena perempuan yang solihah. Halo ibu. Maka bapak-bapak yang di belakang, halo bapak-bapak yang di belakang, Pak Sumanda ada di belakang. Ada teman baik saya di belakang, ngilang dia. Asal saya ceramah ngilang dia. Gini bu, tugasnya laki-laki itu yang berat, sementara yang ringan itu tugas perempuan. Jangan dibalik. Tugas yang paling berat dalam keluarga itu mencari rezeki yang halal, dan itu adalah tugasnya suami. Jangan biarkan istrimu selagi engkau mampu berikhtiar mencari rezeki, jangan biarkan istrimu juga bekerja mencari uang. Saya bela ibu hari ini. Serius bu. Saya kalau ngelihat anak kecil selalu ingat anak saya di rumah. Tapi waktu saya ngelihat perempuan cantik, hilang istri di rumah. Bahaya nih. Maka saya tak boleh lama-lama ceramah sini. Tugas laki-laki pertama cari rezeki yang halal. Jangan yang haram kau bawa ke rumah. Apalagi hari ini Indonesia mengalami krisis luar biasa. Krisis akhlak, krisis moral. Dan ujung-ujungnya cari rezeki yang tidak halal. Melalui apa? Judi slot. Kok manas Ustaz? Manas lah. Belum dikasih makan ini. Oh nitia itu. Siap kan? Siap. Tugas yang kedua, tugas yang berat di rumah apa bu? Nyuci. Berat. Mulai besok kasih suami. Tugas yang ketiga,
Tugas ketiga yang berat di rumah apa? Masak. Mulai besok masak itu tugas suami. Lantas tugasnya perempuan apa Pak Ustadz? Tugas perempuan cuma 2 dan itu ringan. Pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan yang bertakwa kepada Allah, insya Allah rumah tangganya bahagia, anaknya jadi anak soleh, suaminya pun akan menjadi suami yang luar biasa. Tugas istri pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suamimu. Kalau suamimu nyuruh masak, masak. Kalau suamimu nyuruh nyuci, nyuci. Ringan kan? Lagi ini Bu, jangan suami merasa dominan dalam rumah. Kadang-kadang saya mendengar ucapan suami, aku kan suamimu. Oh iya? Gitu ya? Terus kamu pikir aku keset? Saya lagi bela ibu-ibu nih. Serius Bu. Saya ini suami baik Bu. Saya ini suami baik kalau di rumah Ibu. Hah? Gini loh Bu, kunci rumah tangga itu cuma 2 ya. Kunci rumah tangga itu cuma 2. Pertama salat, dan jangan lupa bacalah Al-Quran. Rezekimu tidak akan tertukar. Pekerjaanmu bisa ditiru oleh orang, tapi rezekinya tidak mungkin sama. Ibu buka warung, sebelah buka warung, satu kampung 10 warung nggak masalah. Toh rezekinya nggak akan tertukar. Rezekimu tidak akan diubah oleh Allah. Rezekimu ya ada. Kerjamu cuma ikhtiar dan mencari saja. Semuanya ketetapan sudah Allah tetapkan. Maka ibu-ibu, mulai hari ini kita niatkan pulang dari tempat ngaji ini, yuk kita sama-sama menjaga anak kita dengan pendidikan yang baik. Setelah dididik dengan agama yang baik, ajarkan mereka etika yang baik, ajarkan mereka akhlak yang baik. Bagaimana mereka berakhlak kepada Allah, bagaimana mereka berakhlak kepada Rasulullah, bagaimana berakhlak kepada orang tua, bagaimana berakhlak kepada sesama, bagaimana mereka berakhlak kepada orang lain. Hari ini kita mengalami krisis akhlak. Hari ini kita mengalami krisis moral. Banyak anak yang sudah tidak bersopan santun kepada orang tua. Anak sudah tidak memandang ayah. Anak sudah tidak hormat kepada ibu. Yang terjadi adalah anak hidup semaunya sendiri, tidak mau menjadi anak yang baik. Bu, ibu, kapan terakhir baca Quran? Tadi pagi, alhamdulillah. Tadi pagi udah baca Quran ya. Terakhir kali buka HP kapan? Oh, lagi buka ya? Yuk, satu hari berapa menit baca Quran? Nah, berapa menit? 5 menit. Itu kulhubu. Buka HP berapa jam, Sulastri? Tak tidur Pak Ustadz. Cobalah ibu, sederhana baca Quran itu gampang Bu. Quran itu 30 juz. Hari ini 30 hari dalam 1 bulan. Berarti 1 hari bisa 1 juz, 1 bulan khatam. Enggak usah dibaca langsung ibu. Bagi 5. Lepas sholat zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar, sehari semalam 1 juz, 1 bulan khatam. Mudah kan? 2 lembar itu hanya butuh waktu paling lama 20 menit. Paling lama itu cuma 20 menit kalau dibaca tartil.
Kalau dibaca tartil, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tartil. Ya kan? Kalau dibaca tartil kan enak. Enggak usah terburu-buru, enggak usah tergesa-gesa. Habis bangun tidur, sholat dengan suami, bangunkan suaminya. Kalau ibu bangun duluan atau suami membangunkan istri. Bu, bisa kan satu hari satu malam satu juz? Yang penting istiqomah. Sama dengan ibu datang pengajian itu istiqomah. Satu hari satu bulan 4 kali pertemuan. Satu pertemuan dapat 1 ilmu, satu bulan dapat 4 ilmu. Tinggal diamalkan. Memulai amal itu dari yang kecil dulu, baru yang besar-besar. Kalau sedekah nggak mampu yang besar, cukup memberikan yang kecil dulu, lama-lama membesar. Satu hari satu malam 24 jam. Kita sholat paling lama cuma 5 menit. Kita sholat paling lama cuma 5 menit. 5 waktu cuma 25 menit. Kalau ibu nonton sinetron, 1 episode itu 1,5 jam. Kalau kita barengin baca Quran, 1,5 jam itu kurang lebih 1 juz. Banyak diantara kita berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkan rahmat dalam keluarga kami, turunkan rezeki yang halal di antara kami, jadikan anak kami anak salih, jadikan keluarga kami keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi jalan menuju sana tidak pernah kita tempuh. Bagaimana mungkin kita akan mendapat kebahagiaan dan kenikmatan hidup? Ingat, ukuran bahagia itu bukan harta yang kita punya, tapi ukuran bahagia adalah seberapa pandainya kita mensyukuri nikmat yang ada. Banyak di antara kita kemudian mengeluh kepada Allah karena melihat tetangga yang lain hartanya berlebih, rezekinya banyak, kemudian membandingkan apa yang dia punya, padahal belum tentu kebahagiaan itu terbit dari banyaknya harta. Belum tentu materi yang berlimpah menyebabkan hidup kita lebih berbahagia. Kebahagiaan hakiki adalah ketika hari ini kita mampu mensyukuri Allah. Alhamdulillah ya Allah, walaupun uang saya tak banyak, yang penting saya sehat. Makan pakai pucuk ubi pun tak masalah ya Allah. Banyak di tempat lain itu ya Allah, uang mereka berlimpah, hartanya di mana-mana, ternyata mereka tidak bisa makan yang enak-enak ya Allah. Bu, sudah paham kan? Kalau sudah paham berarti ceramahnya selesai. Kok belum? Katanya kan udah nih. Ibu, saya kasih tip paling mudah. Bagaimana ibu biar cepat bangun tidur malam dan ngerasa tidak ngantuk lagi. Ya, ada doa yang diijazahkan oleh guru kami dan sampai hari ini selalu kami baca. Kalau nanti ibu pengen bangun jam 3, udah minta saja kepada Allah, ya Allah bangunkan saya jam 3. Doanya seperti ini. Dan dalam Al-Quran, kalau tidak salah dalam surah An-Naba, Bismillahirrahmanirrahim, ikuti, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna naumakum subata. Maksud dari Allah itu, dan kami jadikan tidur bagi kalian itu istirahat yang menenangkan. Selepas ibu baca doa, selepas ibu baca doa tidur, tinggal baca doa ini. Niatkan ibu mau bangun jam berapa, insya Allah terbangun dan nanti nggak ngantuk lagi. Paham Bu ya? Ini bacaan yang sederhana. Niatkan kalau malam sudah bangun, pertama, berbanyaklah istighfar kepada Allah, memohonlah ampunan Allah. Yang kedua, mohonkan ampunan kepada kedua orang tua, mohonkan ampunan kepada keluarga, anak serta orang-orang yang ada di sekitar kita dan kaum muslimin. Selepas itu, selepas kita berdoa kepada Allah, awali hari kita dengan hal-hal yang manfaat. Keluar bertemu tetangga, senyum. Bu, halo ibu-ibu, biasakan ketemu tetangga itu senyum. Ya, senyum itu ibadah paling murah meriah, nggak pakai modal.
Pesan Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Ketemu orang senyum. Ibu datang ke tempat ini pahala. Ini kenapa, Bu? Kardusnya. Oh, ya udah. Ini sumbangan ya. Yuk keluarkan infak terbaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan infaknya pertama untuk kedua orang tua kita yang sudah wafat ataupun masih hidup. Yang kedua untuk keluarga kita. Dan niatkan ini mudah-mudahan menjadi lidaf'il bala, agar Allah menjauhkan kita dari musibah, karena salah satu manfaat sedekah adalah menjauhkan kita dari musibah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau anakmu nakal, kalau anakmu degil, kalau anakmu sudah mulai jarang mendengar ucapan ibu, selepas sholat satu anak bacakan minimal 3 Fatihah. Kalau punya 5 anak berarti 15 per satu anak 3 Fatihah. Niatkan kepada Allah, semoga Allah melembutkan hatinya. Kalau hati anakmu sudah lembut, maka hidayah Allah akan mudah. Allah menjadikan anakmu yang cerdas, mudah faham ilmu agama, akan menjadi anak yang taat. Dan yang tidak kalah pentingnya, ayah dan ibunya harus menjadi orang solih dan solihah. Karena bagaimana mungkin kita mengharap buah itu baik kalau ternyata pohonnya tidak pernah kita jaga. Kalau ibunya baik, salahul ab sababun li abna'is salih. Kedua orang tua yang baik akan menjadi penyebab anak-anaknya baik. Sebab pendidikan pertama bagi anak adalah ibu. Hati-hati ibu. Kata orang Betawi, kalau jadi ibu jangan seucap kate. Kalau jadi ibu di rumah jangan sembarangan bicara apapun kepada anak, karena itu khawatir menjadi doa dan dicatat oleh malaikat. Thalathatu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Salah satu doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, kata Nabi, da'watul walid, doa ibu dan bapak. Maka kalau ibu mendoakan anak, doakan yang terbaik. Walaupun hari ini anakmu belum jadi anak soleh, doakan yang terbaik. Jangan doakan yang buruk. Walaupun anakmu hari ini belum jadi anak soleh, jangan pernah ibu mengucapkan kata yang tidak baik, baik secara langsung ataupun tersembunyi, sebab itu akan menjadi efek bagi anak-anak. Saya yakin ibu ini adalah ibu solehah semua. Saya percaya ibu ini adalah ibu-ibu yang baik. Tapi ingat bu, al-ummah madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau anaknya baik, contoh siapa? Ibu. Kalau ibu di rumah sudah mau mendidik anak dengan hal yang paling mudah dan sederhana, akan diterapkan oleh anak-anak tergantung kepada kebiasaannya di rumah. Bangun tidur, anaknya biasakan bangunkan subuh. Nah, yuk sholat berjamaah sama ayah. Nah, yuk kita sholat berjamaah bersama ibu. Selepas sholat, yuk nak kita ngaji bersama.
Kalau ibu ternyata hari ini belum pandai mengaji, cukup ayah dan ibu yang mendengarkan. Anak bisa ngaji, silakan ngaji. Tunggu sama ibu dan anak. Berikan semangat kepada anak. Ingat bahwa generasi kita ini adalah generasi yang akan pergi. Tidak lama lagi kita ini akan pergi. Yang kita tinggalkan adalah anak kita. Anak keturunan kita lah yang akan meneruskan perjuangan ini. Kalau ternyata hari ini kita gagal mendidik anak-anak kita, jangan pernah berharap anak-anak kita di masa depan akan lebih baik dibandingkan dengan kita. Sejatinya begini, Bu. Ibu punya waktu dengan anak berapa jam di rumah? Kecuali yang pesantren ya. Ibu, satu hari di rumah kumpul dengan anak berapa jam? 24 jam. Berarti anaknya nggak kemana-mana dong. Kumpul sama anak minimal 5-6 jam di rumah. Ya? Maghrib isya ketemu anak. Atau setidaknya akhir pekan, hari Sabtu sama Ahad, kita kumpul dengan anak. Tanya kegelisahan mereka, tanya problem mereka apa. Jangan sampai anak melampiaskan rasa marahnya di luar rumah, dan kemudian mereka mencari teman yang bisa mendengarkan keluhan mereka. Kalau sampai temannya nggak benar dan tidak baik, itu akan berbahaya. Hari ini, Bu, anak umur 10 tahun ke bawah terpapar judi online itu lebih dari 80.000 anak di Indonesia. 80.000 anak di Indonesia umur 10 tahun ke bawah sudah ikut main judi online. Siapa yang salah? Itu salahnya internet, Pak Kiai? Bukan. Internet itu hanya penyedia layanan. Yang keliru itu kita. Kenapa tidak pernah mengontrol anak? Kenapa tidak pernah bertanya kepada anak? Atau jangan-jangan kita malah ikut nemenin? Sudahlah, yang lalu sudahlah berlalu. Tinggal bagaimana kita menggagas ke depan. Bagaimana anak-anak kita ini yang menjadi cerminan ibu, anak yang menjadi cerminan ayah ke depan bisa menjadi lebih baik. Tentu kita berharap dengan pesantren, madrasah, pendidikan Islam yang ada di sekitar kita dapat menjadi filter bagi anak-anak kita masing-masing. Ini ada Pak Kades, ada para kiai, ada para ustadz, ibu-ibu yang luar biasa dan hebat. Mari kita bersama-sama bahu membahu bagaimana menyelamatkan generasi yang ada di Sungai Asam dan suku Lanting ya, yang ada di suku Lanting ini. Tidak ada kata terlambat. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama menjadikan anak kita sebagai anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu, Bu? Saya pernah kejadian ada orang sholat 3 orang, yang imamnya itu pinter, makmum yang satunya pinter, makmum yang kedua agak oon. Yang dibaca pertama surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz, Bu? Berapa juz? 2,5 juz. Si imam yang muda tadi ngetes ilmu. Dia nggak ngelihat makmum. Nih, hati-hati pemimpin di masa mendatang ini. Imam itu harus tahu siapa makmumnya. Sama dengan suami yang jadi imam di rumah harus tahu gelagat istri. Maka sholat, kata Nabi, kalau bersama orang lain jangan terlalu lama, jangan juga terlalu cepat. Kalau terlalu lama bahaya bagi jamaah yang punya keperluan. Jika terlalu cepat juga berbahaya bagi sholatmu. Jadi ceritanya imam nih udah takbir. Oh ya, panitia mana? Panitia mana ini? Ini musim hujan kan? Kok nggak ada air ya? Ini perasaan pajangan.
Enggak minta, cuma ngomong aja ibu ah. Jangan kejadian waktu saya di Kepulauan Riau. Saya ceramah di salah satu universitas. Saya bilang sama panitia, Mas, nanti kalau sudah masuk menit ke 30, tolong siapkan saya air jahe. Saya nggak minta air jahe loh, enggak minta air jahe, enggak. Badan mabuk sumat gerua. Jadi begini, siap Pak Kiai, 30 menit saya ceramah di universitas itu, saya menyampaikan kuliah umum. Dia baru sadar kalau airnya belum datang. Saya tanya sama panitia, Bang sini Bang. Siap Pak Kiai, air jahenya mana? Oh siap Pak Kiai. Mungkin karena dia merasa malu, tergopoh-gopoh, panitia sekitar 2 menit bawa air bu. Saya nggak ngelihat apakah itu air jahe apa bukan. Sekali saya minum, kerasa air lengkuas. Nah ini khawatir ini datang malah air kencur nanti. Jadi ceritanya si imam ini nggak ngelihat ke belakang siapa makmum, main sikat aja nu imam. Makanya kata Nabi, kalau jadi imam lihat ke belakang, pastikan siapa makmumnya. Oh, udah ada bang. Wajib nih gelas dia. Aja kan ngecek atokar dia nih. Aja untuk terluar ya ruah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lama-lama ya, udah jam 11 ya. Jadi ceritanya imam itu kata Nabi, kalau engkau jadi imam lihat ke belakang, ucapkan kalimat istaw wa tarasu atau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah, atau istaw wa tarasu wa'tadilu, sama. Kecangir apa kan? Are. Iya. Diberi apa ibu? Bismillah. Wah, nggak buja lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kewajiban imam tuh lihat makmum. Siapa makmumnya? Kalau anak muda semua mungkin agak lama dikit boleh. Tapi kalau yang umur 60-70 dengkul sudah mulai masalah, ya udah hati-hati. Harus tahu juga siapa makmum. Maka jadi imam yang baik adalah ketika dia mampu memastikan siapa yang menjadi jamaah. Sama dengan nanti pesan kami kepada Pak Jiwo dan Pak Sukir, harus tahu seperti apa keadaan masyarakat Kabupaten Kuburaya. Jojong lancong apa bu? Nggak serius ini. Mas Jiwo dengan Bang Sukir itu sahabat baik saya semuanya. Waktu saya tanya sama Pak Jiwo sama Bang Sukir, Mas, sampean niat maju bupati dan wakil bupati itu apa? Kalau niatnya sampean baik, lurus, saya ikut sampean. Tapi kalau niatnya sampean masalah, dari awal saya mundur. Jawaban yang sangat singkat, Mas Jiwo dan Bang Sukir juga mengatakan hal yang sama. Kiai, kalau Allah mengizinkan kami menjadi bupati dan wakil bupati, tujuannya adalah untuk ibadah di jalan Allah melalui kepemimpinan. Saya tanya, titik sentralnya mana? Perempuan-perempuan Kuburaya. Kok bisa perempuan titik sentral? Sebab Indonesia sebagai negara itu akan kuat kalau perempuan-perempuan Indonesianya itu sudah hebat. Maka perempuan yang akan kami pimpin di Kuburaya, ketika mereka mampu menyumbangkan hal terbaik bagi Kuburaya, insya Allah Kuburaya akan lebih maju dan bermartabat. Tepuk tangan untuk Kuburaya. Bangsa ini tergantung ibu-ibu. Kuburaya tergantung ibu-ibu. Sungai Asam tergantung ibu-ibu. Paham bu?
Kalau ibu-ibu sudah baik dan benar, insya Allah masyarakatnya akan baik dan benar. Karena anak yang dilahirkan dan keluarga akan menjadi keluarga yang baik. Jadi imamnya ditakbir Allahu Akbar, dia nggak ngelihat ke belakang siapa makmum. Fatihahnya udah selesai, yang dibaca Al-Baqarah. Al-Baqarah kan 2 juz setengah. Udah masuk juz pertama selesai, makmum yang satu nyolek sama yang sebelah. Bang, ini surat apa bang? Yang satunya dalam hati, ya Allah, lamanya imam nih. Saya jawab batal, tak dijawab bikin hal, kata dia. Bang, ini imam baca apa bang? Noleh dia kan. Bang, surat apa nih bang? Wah kau nih batal lah surat aku. Iya, surat apa nih? Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah itu bang? Artinya sapi betina. Yang makmum satu mikir, ya Allah, yang sapi betina jak panjang, apalagi yang bak jantan, ya Allah. Masuk juz kedua, kaki naik sebelah. Masalahnya kenapa? Imamnya nggak paham makmum. Sehebat dan sepintar apapun imam, tapi kalau tidak memahami makmum, masalah. Suami tidak paham istri, masalah. Laki-laki terhormat, bagaimana mungkin kita ini akan bisa memperbaiki keluarga kalau kita sebagai imam tidak memperbaiki diri? Bagaimana istri kita akan baik kalau kita belum baik? Istrimu tergantung dirimu. Modali istrimu. Paham? Daripada ibu marah-marah sama saya nanti. Modali istrimu biar istrimu punya model. Kalau kamu modali istrimu, nanti istrimu kayak model. Paham bu? Nah, rokaat kedua, makmum yang tadi udah mulai takut. Ya Allah, rokaat pertama panjang seperti itu, bagaimana yang kedua ya Allah? Ternyata rokaat yang kedua yang dibaca sama imam itu surat Al-Fil, Alam Taroh kata orang sini. Al-Fil itu kan ayatnya pendek. Si makmum nanya sama yang sebelah, bang, kalau ini ayat apa bang? Surat apa nih? Al-Fil. Al-Fil itu apa? Gajah. Mikir makmum, ya Allah, yang sapi aja panjang, apalagi yang gajah. Akhirnya dia pulang bu. Ditanya sama teman, kenapa keluar? Yang Al-Baqarah panjang bang, bagaimana yang gajah? Kenapa begitu? Karena nggak paham. Maka sekarang bagaimana masyarakat itu bisa menjadi maju dan kuat tergantung kadesnya. Kalau kades Sungai Asam paham tentang rakyatnya, Sungai Asam akan lebih hebat dan maju. Mumpung saya diundang, kapan lagi saya diundang sama Pak Kades? Mumpung saya diundang nih. Beliau itu masih keluarga saya dan adik saya, wajar saya nasihatin. Kenapa? Masyarakat ini udah kompak. Tinggal bagaimana kemudian pembangunan dalam segala hal di Sungai Asam ini semakin maju. Sukulanting, Desa Baru. Sempat adik kelas saya di pesantren Pak Amin itu. Nah sekarang bagaimana kemudian Sukulanting lebih maju? Tergantung imam, dan itu kades. Paham bu? Nah sekarang pilihan ibu di pilkada tergantung imamnya. Kalau imam punya niat baik ibadah kepada Allah, silakan dukung. Kalau niatnya hanya untuk kekuasaan dan dirinya sendiri, jangan dukung. Mau natungingnya dan bu ibu payah. Nampu alam metodin. Aduh muntah ya alam. Saya ini di kampung saya sendiri bu. Ini nih nanti dipotong jong dipotong. Ketahuan orang Siantan bahaya saya ini.
Di Siantan saya sama ibu-ibu sudah 16 tahun nggak pernah diundang. Padahal saya orang Siantan. Saya ceramah ke luar negeri, ceramah di Indonesia. Orang Siantan nggak pernah ngundang. Ngapa tak undang Ustadz Zain yang viral di dunia? Mulut lancip katanya. Ya kalau bicara hak saya sampaikan yang hak. Kalau itu batil saya sampaikan batil. Kalau benar saya sampaikan benar. Kalau salah saya nggak pakai aling-aling. Maka sekarang, wah makin ngegas saya ini. Serius saya Bu. Kenapa saya sampaikan di rumah sama anak dan istri saya, jaga ibadahmu, karena kalau ibadahmu benar, suamimu benar. Suami juga harus cari rezeki yang baik. Kalau rezeki yang datang dari tangan suami itu baik, rumah tangga akan lebih baik. Macam mana anakmu ikut sholat kalau awak tak sholat? Ngerti? Faham? Dah, selesai, wassalam. Sederhana saja apa yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semuanya. Kita harapkan mudah-mudahan Kabupaten Kuburaya mendapatkan pemimpin yang jujur, adil dan amanah serta peduli kepada rakyat. Kalau ada pemimpin yang tidak peduli dan hanya menyengsarakan rakyat, jangan dipilih. Udah. Terakhir kita doakan, kita fatihahkan untuk putra dari Mas Suciwo. Siapa namanya Ibu? Hah? Dimas. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga beliau keluarga yang senantiasa berada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga Mas Ciwo dan Mas Sukir, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang jujur, yang adil, amanah, serta pro kepada rakyat. Terima kasih kepada ibu-ibu BKMT yang luar biasa ini. Ibu-ibu saya yakin di rumah banyak pekerjaan. Dari pagi ibu datang kemari, setiap langkah kaki ibu insya Allah akan dihitung ibadah oleh Allah. Orang berangkat cari ilmu itu kata Nabi, berangkat dari rumah sampai pulang ke rumah dihitung jihad di jalan Allah. Sahabat bertanya, kalau mati tengah mencari ilmu ya Nabi? Mereka akan dihitung sebagai orang syahid di jalan Allah. Dan mari kita fatihahkan pertama untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian untuk kedua orang tua kita, dan yang terakhir untuk Ananda Dimas. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Al-Fatihah. Wa thumma ila ruhil makhsus al-maqsud Dimas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa thumma ila ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'i masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa dhabil huquqi 'alaina ajma'in wa liman ijtama'na hauna bisalam. Anallaha yaqulu wa yassir lana umurana min umuriid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi 'alaikal jasimah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna min jami'i sayyiati a'malina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi jami'il jihad min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا مالك الملوك نسألك اللهم بأسمائك الأعظم ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى ونسألك اللهم بأسماء نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها أبدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة